wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Holija dari UPTD SMP Negeri 3 Kota Pinang. Sama saya Rian Fitriana SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Kota Pinang. Bersama saya Ridayanti Ritoma dari UPTD SD Negeri 05 Sisumo. Assalamualaikum Bu Khalija. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Gini ya Bu ya, kemarin kan kita udah ketemu ya Bu ya. Iya Bu. Sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, bahwa hari ini kan kita mengadakan observasi proses coaching Ibu dengan coaching. Iya. Gimana Bu, apakah sudah siap? Siap Bu. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching atau observasi dari saya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik Bu. Yang pertama, sebelum melakukan coaching ada sedikit penilaian tentang rubrik ya, rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, jadi gini ya Bu ya, saya akan mengobservasi proses coaching yang Ibu lakukan bersama coaching sesuai dengan rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu diantaranya apakah percakapan sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan. Baik Bu. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Sebelum dilakukan observasi, ya ada sedikit yang saya mau tanyakan. Baik Bu. Oke Bu ya. Nah, dalam proses coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Dian. Begitu ya Bu ya. Oh, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu ya? Iya Bu ya. Ya Bu ya. Pertanyaan kedua Ibu ya, dari ketiga kompetensi inti yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dari ketiganya mungkin yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Ibu. Kemudian karena dengan mendengarkan aktif saya dapat menjadi lebih fokus. Dengan begitu saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Begitu Bu Dian. Begitu ya Bu ya. Jadi ada 3 kompetensi, ada 2 kompetensi yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan ya Bu ya? Iya Bu. Ibu ya. Nah, kemudian Bu ya, saya ingin tanya lagi terkait dengan indikator. Nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang ingin Ibu harapkan? Yang saya harapkan adalah ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dilaksanakannya Bu. Begitu Bu. Begitu ya Bu ya. Baik ya Bu ya, kita udah di ujung sesi nih Bu ya. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu bersama coach. Kemudian setelah proses coaching nanti kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bu ya, akan membahas pasca observasi ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Silahkan Ibu, lanjutkan Ibu. Semoga proses coaching yang Ibu lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rida, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu.
Hari ini saya baik-baik ya Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga keadaan sehat gitu Bu Rida. Begini Bu Rida, saya mendengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu, kira-kira mau menyampaikan apa ya Bu? Ini Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah saya Ibu. Baik Bu, ya kita mempunyai waktu 15 sampai 20 menit ya Bu. Silakan Ibu menceritakan masalah Ibu, kira-kira yang mengganjal di hati Ibu, kira-kira apa masalahnya Bu? Begini ya Bu, murid-murid di sekolah saya itu Bu, banyak yang merasa bosan dan malas untuk belajar. Dan setelah saya pertanyakan Bu, dan saya amati, ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya masih ada yang melakukan pembelajaran yang monoton Bu, yang pembelajaran yang masih model berceramah dan masih berpusat pada guru. Sementara sekarang ini kan Bu, kita sudah berada di kurikulum merdeka yang pembelajaran itu berpusat pada murid dan pembelajaran itu harus menyenangkan dan menggunakan media-media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif Bu, seperti dengan penggunaan Enfokus, video-video yang menarik, atau boleh juga Bu melakukan pembelajaran di luar kelas sehingga anak-anak murid merasa senang dan menarik untuk belajar Bu. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu masih banyak guru yang mengajar dengan menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran belum bervariatif ya Bu ya? Iya Bu, masih menggunakan metode ceramah dan pembelajarannya masih berpusat pada guru sehingga murid-murid merasa bosan, sehingga malas dan tidak antusias untuk belajar Bu. Kira-kira Bu Rida, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Begini Bu, saya menginginkan perubahan dalam cara pembelajaran di sekolah Bu. Mungkin metodenya, modelnya, pemanfaatan media-media atau sarana yang sudah ada di sekolah Bu. Jadi Ibu ingin ada perubahan, yaitu kira-kira perubahan pada rekan-rekan guru dari cara mengajarnya ya Bu? Iya Bu, betul Bu. Perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Begini Bu, perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu ya, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga pemanfaatan media di sekolah dan sarana prasarana yang sudah ada dapat dilakukan Bu. Pembelajaran bervariatif ya Bu ya. Pembelajaran yang bervariatif itu kalau dikatakan ideal itu level 10 ya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu, rekan-rekan sejawat Ibu berada di level berapa Bu? Dan kira-kira dapat ditingkatkan ke level berapa lagi ya Bu? Mungkin untuk saat ini Bu masih berada di level 5 ya Bu ya, karena masih banyak yang belum meningkatkan atau belum move on begitu Bu, bahasa sekarangnya ya Bu ya. Iya Bu. Dari cara-cara pembelajaran yang lama, yaitu dengan menggunakan metode ceramah dan tidak memaksimalkan sarana yang sudah ada Bu. Walaupun memang sudah ada beberapa rekan guru yang sudah memanfaatkan dan menggunakan sarana yang sudah tersedia di sekolah, misalnya dengan menggunakan WiFi ya Bu ya, udah tersedia begitu Bu. Dengan menggunakan WiFi gitu Bu, kita kan bisa mengunggah video-video interaktif begitu ya Bu. Dan mungkin ini bisa dinaikkan ke grade 7 Bu, ke level 7, karena sudah ada beberapa orang yang menjadi guru penggerak Bu di sekolah saya dan diharapkan menjadi agen perubahan dan dapat mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat yang belum tergerak Bu menjadi tergerak, dan berkolaborasi antar semua guru sehingga membuat pembelajaran yang menarik Bu. Kira-kira Bu Rida, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan Ibu untuk melakukan perubahan pembelajaran yang seperti apa Bu? Mungkin yang pertama ya Bu, saya akan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi rekan-rekan sejawat dengan melakukan pendampingan dan berkolaborasi Bu dengan rekan-rekan sejawat untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik Bu, begitu Bu. Selain monitoring, apakah ada strategi yang lainnya Ibu lakukan untuk melakukan perubahan pada rekan-rekan Ibu? Sepertinya Bu, untuk yang skala besarnya akan mengadakan pelatihan atau
bisa dengan workshop untuk semua guru yang ada di sekolah, Bu. Kira-kira yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini strategi atau metode yang mana ya Bu ya? Yang dalam waktu dekat ini, Bu, yang bisa saya lakukan mungkin, Bu, monitoring ya, Bu, karena skalanya lebih kecil. Kita hanya menggerakkan rekan-rekan atau teman-teman kita yang sudah mau bergerak begitu ya, Bu ya. Tetapi kalau untuk yang masih susah untuk kita gerakkan, mungkin diadakan pelatihan karena itu sudah merupakan tuntutan dari kepala sekolah ya, Bu ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu untuk melaksanakan kegiatan Ibu ini? Kalau menurut saya, Bu, di sekolah saya yang bisa membantu saya yaitu rekan-rekan yang sudah mahir dalam IT dan teman-teman saya yang sudah lulus guru penggerak dan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan ya, Bu ya. Dari percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini, gambaran yang ingin saya lakukan yaitu melakukan perubahan khususnya di sekolah dalam pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik untuk anak murid ya, Bu. Oke. Saya bangga ya kepada Bu Rida. Semoga semua yang Ibu inginkan dan Ibu rencanakan dapat terlaksana, yaitu sesuai dengan harapan ya, Bu ya. Begitu ya, Bu Rida ya? Iya, Bu ya, amin ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Iya. Demikianlah Bu Rida percakapan kita untuk hari ini. Saya menunggu loh Bu Rida ya. Untuk percakapan berikutnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Khalidiyah. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana tadi proses coachingnya Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Ini ya Bu ya, kita udah selesai, Ibu udah selesai udah melaksanakan coaching hari ini Bu ya. Jadi saya akan menanyakan atau beberapa pertanyaannya Bu ya. Baik Bu. Yang ingin saya tanyakan yaitu pembicaraan kita pasca observasi yang setelah Ibu lakukan tadi ya. Nah jadi gini ya Bu ya, pertanyaan pertama ya Bu ya. Kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching yang telah Ibu laksanakan barusan? Baik Ibu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching ya Bu ya. Dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai alur tirta. Dan saya sudah mampu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coach. Begitu Bu. Begitu ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah gini ya Bu ya, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya. Baik Bu. Nah saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Kemudian sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu ya. Kemudian juga pertanyaannya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Nah jadi bagaimana Bu tentang pendapat saya ini Bu? Apakah Ibu bisa menerima? Saya sangat senang banget Bu mendengarnya. Kemudian terima kasih atas umpan baliknya ya Bu ya. Dari diskusi ini kira-kira Ibu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah pengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan begitu saya dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach dengan lebih dalam. Begitu Bu. Iya Bu ya. Oh iya Bu ya. Terakhir ya Bu ya. Apa yang Ibu rasa atau bagaimana perasaan Ibu selama melakukan proses coaching ini Bu? Saya melakukan latihan yang lebih aktif Bu lagi agar saya dapat mengembangkan kompetensi coaching. Gitu ya Bu ya. Iya Bu ya. Nah sebelum saya mengakhiri sesi ini, apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa tidak ada Bu. Oke Bu. Ya Bu ya. Berhubung sudah tidak ada yang ingin Ibu sampaikan, maka sesi supervisi hari ini saya cukupkan sampai sini ya Bu ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Terima kasih Bu. Iya Bu.